Yo semuanya, selamat datang di Ruang Malam dan balik lagi di video alur cerita film. Film kali ini adalah Midnight Special, film yang gue temuin karena sinopsisnya yang gue baca cukup menarik. Dan film ini banyak membuat gue penasaran dengan alurnya. Bahkan sampai di ending sekalipun ada beberapa hal yang masih belum gue mengerti dan masih gentayangan di pikiran gue sampai saat ini. Jadi kalau kalian nonton video ini sampai habis dan merasa masih penasaran, lu gak usah tanya gue ada lanjutannya apa enggak. Karena emang gitu filmnya, sampai di endingnya sekalipun masih banyak hal yang belum terungkap. Jadi enjoy aja alur cerita film Midnight Special kali ini. Yo. Di scene awal film ini cukup mainstream. Kita diperlihatkan beberapa pria misterius yang sedang melihat berita di TV. Di mana berita tersebut adalah tentang penculikan seorang anak bernama Alton Meyer yang digambarkan berusia 8 tahun, bermata biru dan berambut coklat. Dia diculik oleh seorang pria bernama Roy Tomlin. Foto Roy kemudian diperlihatkan di TV tersebut, yang dimana di scene selanjutnya gua sadar kalau pria yang sedang menonton berita itu adalah Roy Tomlin karena cukup mirip dengan foto di TV. Si Roy dan temannya ini yang katanya penculik Alton Meyer terlihat cukup hati-hati melapisi jendela mereka dengan kardus dan punya bekal beberapa senjata api. Setelah terlihat sudah merapikan beberapa benda miliknya, Roy Tomlin ini kemudian menghampiri seorang anak yang menurut gua lagi ciri-cirinya terlihat mirip dengan Alton Meyer yang digambarkan di dalam berita. Jadi di sini gua cukup yakin dia Roy Tomlin dan si anak kecil itu Alton Meyer. Tapi anehnya saat si Roy mengajak Alton untuk pergi, Alton terlihat menurut dan cukup lengket dengan si Roy Tomlin ini, seperti bukan penculikan seorang anak. Lalu saat mereka menuju ke mobil, ada seorang wanita yang sepertinya sadar ciri-ciri mereka mirip dengan penculikan Alton Meyer di berita. Lalu si wanita itu kemudian mengambil ponselnya dan berniat menghubungi pihak berwajib. Scene berpindah ke perjalanan Roy di dalam mobil. Alton terlihat seperti baik-baik saja duduk di kursi belakang sambil membaca sebuah komik. Di radio mobil terdengar laporan terbaru bahwa penculik Alton menggunakan mobil Chevrolet Chevelle dengan plat 159 AG2, yang dimana itu adalah mobil yang mereka kendarai saat itu. Setelah mendengar berita itu, yang mungkin infonya didapat dari mbak-mbak penginapan tadi ya, mereka mendadak berganti arah ke kanan, yang sepanjang jalannya ini cukup gelap. Si supir kemudian memakai kacamata night vision dan mematikan lampu mobilnya, sama sekali tidak menyalakan cahaya sedikit pun. Scene kemudian berpindah ke sebuah ruangan dengan lagi-lagi berita Alton Meyer ada di televisi. Setelah mendengar berita itu, salah satu orang di sana lalu menyuruh bawahannya untuk merebut Alton Meyer dalam waktu 4 hari, walaupun dengan cara paksaan katanya. Si bos kemudian keluar menyapa ratusan orang yang sudah berkumpul di dalam sebuah ruangan, di mana mereka ini terlihat seperti sebuah cult atau grup spiritual dengan ayat-ayat aneh yang dibacakan oleh si bos tadi. Di sisi lain, saat khotbahnya si kepala kult ini berlangsung, ada kelompok FBI yang mengepung kult ini diam-diam. Mereka lalu melakukan penggeledahan terhadap kult dengan nama Ranch ini dan memindahkan mereka ke tempat yang lebih luas untuk keperluan interogasi katanya. Scene kemudian balik lagi ke mobil Roy yang hampir saja menabrak mobil yang berhenti di tengah jalan. Untungnya mereka ini berhasil menghindar, tapi ada mobil lain yang meleng dan menabrak mobil di tengah itu. Si teman Roy yang bernama Lucas keluar untuk mengecek pengendara mobil tadi yang tidak sadarkan diri. Lalu dari kejauhan ada polisi yang menyadari dan menghampiri mereka. Si polisi yang sebenarnya mau memberikan bantuan menyadari mobil mereka sesuai ciri-ciri yang terdengar di berita dengan platnya yang sesuai juga. Jadi polisi itu kemudian mau melaporkan, tapi ditahan oleh Lucas yang sekarang menodongkan pistol ke arahnya. Si Lucas berniat sekedar menakuti si polisi, tapi si Roy malah menyuruh Lucas untuk menembak polisi itu, katanya demi kebaikan Alton. Terjadi sedikit perdebatan antara keduanya di sini. Si polisi yang merasa ada kesempatan, diam-diam meraih pistolnya yang kemudian harus ditembak oleh Lucas dan jatuh. Roy dan Lucas lalu melanjutkan perjalanan mereka. Yang di dalam mobil, Roy terlihat menenangkan Alton dan mengatakan semua baik-baik saja, lalu menyuruhnya untuk kembali membaca komiknya. Scene kembali lagi ke Colt Ranch yang diamankan oleh FBI tadi. Mereka masing-masing diberi lembaran kertas survei dan salah satu pertanyaannya adalah mereka harus menjelaskan apa yang mereka tahu tentang Alton Meyer. Di ruangan lain, salah satu agen FBI menginterogasi kepala Colt tersebut dengan seorang ahli yang kemudian masuk bernama Paul Sevier dari NSA.
Si Paul langsung to the point. Dia mengatakan bahwa kata-kata dan angka yang ada di ayat-ayat Cult itu sebenarnya adalah informasi rahasia milik pemerintah yang dikirim dari satelit terenkripsi dan harusnya tidak diketahui sembarang orang. Si kepala Cult mengatakan bahwa semua kata dan angka itu berasal dari sebuah bocah, yaitu Alton Mayer. Dia sebenarnya adalah ayah angkat dari Alton Mayer, namanya Kelvin Mayer. Sedangkan ayah kandungnya adalah Roy Tomlin yang dikabarkan menculik Alton, padahal sebenarnya Roy adalah ayah kandung Alton sendiri. Saat ditanya bagaimana Alton bisa tahu informasi rahasia itu, si kepala Cult hanya mengatakan dia bisa tahu semuanya. Alton bisa banyak bahasa, bahkan terkadang bahasa yang tidak diketahui sekalipun. Dan mereka menganggap itu firman Tuhan lalu ditulis di kitab suci mereka, padahal itu hanya informasi rahasia milik pemerintah. Ya seperti cult-cult aneh pada umumnya ya, yang karena kata-kata Alton tidak dimengerti, mereka menganggap itu semua firman Tuhan gitu. Scene berpindah ke Roy yang sampai ke rumah seorang pria. Pria ini terlihat kenal dengan Roy dan juga Alton, dan sepertinya tahu bagaimana situasi mereka saat itu. Dia bahkan sudah menyiapkan kamar dan perlengkapannya, dan tahu kalau harus melapisi jendela dengan kardus-kardus bekas. Setelah menyuruh Alton tidur, Roy bertemu dengan temannya tadi, yang ternyata diminta untuk memecahkan kode koordinat dari Alton. Sebenarnya Cult Ranch tadi juga punya kode koordinat yang dikatakan Alton, tapi alih-alih memecahkannya, mereka malah menganggap itu firman Tuhan dan hanya tahu sebuah tanggal, yaitu Jumat 6 Maret. Teman Roy yang bernama Eldon tadi mengatakan koordinat tersebut adalah ley line atau garis ley. Tapi sebelum menjelaskannya lebih lanjut, Roy menolak karena terlalu lelah dan ingin istirahat katanya. Tidur Roy kemudian terganggu oleh sebuah goncangan besar. Tapi seakan tahu apa yang terjadi, dia langsung menghampiri kamar Alton, yang di dalamnya Alton dan Eldon saling menatap dan tidak bergerak. Dari mata Alton keluar cahaya terang seperti senter. Roy kemudian memukul kepala Eldon dan seperti melepasnya dari Alton. Alton berteriak kesakitan dan harus ditenangkan oleh ayahnya, dan untungnya berhasil. Bekas guncangan itu bahkan sampai merusak tembok rumah dan memutus listrik tetangga. Scene berpindah ke interogasi anggota ranch. Mereka mengatakan tentang Alton bisa merusak jendela, lampu, membuat listrik mati dan sebagainya. Ada juga yang mengatakan Alton bisa mengeluarkan sinar dari matanya, seperti yang dilakukan terhadap Eldon tadi. Lalu ada sebuah tanggal, yaitu Jumat 6 Maret dari Alton, yang dianggap Cult tersebut sebagai hari penghakiman, dan mereka percaya kalau Alton bersama mereka di hari itu, mereka akan selamat. Jadi itu sebabnya si ketua Cult kemarin menyuruh bawahannya untuk merebut Alton dari ayahnya, meskipun secara paksa. Setelah semua pemeriksaan dan interogasi selesai, anggota ranch dikembalikan ke rumah mereka. Dua orang tangan kanan kepala Cult tadi yang disuruh membawa kembali Alton dari tangan ayahnya mulai melakukan pergerakan juga. Scene kemudian berpindah ke Alton yang terlihat sakit sejak kejadian dengan Eldon kemarin. Dia bahkan tidak memakan sarapannya. Dan sebelum pergi lagi, Roy menemui Eldon dengan menggenggam pistol dan sepertinya mau membunuh dia. Dengan alasan Eldon tahu kemana mereka akan pergi, dan informasi itu cukup berbahaya kalau bocor. Scene kemudian berpindah ke perjalanan mereka. Ada kejadian unik di mana Alton tiba-tiba berbicara bahasa Spanyol. Lucas cukup bingung, tapi Roy mengatakan itu sudah biasa, lalu menyuruh Lucas untuk menyalakan radionya. Ternyata apa yang dikatakan Alton sama persis dengan pembawa acara di salah satu stasiun radio. Alton sepertinya bisa menangkap sinyal radio secara jelas dan mengucapkannya secara live. Dan si Lucas hanya bisa melongo dan kagum dengan kemampuan Alton. Mereka kemudian berhenti di salah satu pom bensin. Lucas membeli konsumsi dan Roy harus menelpon seseorang, meninggalkan Alton sendirian di dalam mobil. Alton bertingkah aneh lagi. Secara sadar dia melihat ke atap mobil seperti sedang memperhatikan sesuatu bergerak. Lalu dia keluar sambil tetap menatap ke atas. Terlihat ada sekelibat cahaya di langit. Sampai ada seorang wanita yang penasaran dengan kelakuan aneh Alton dan menghampirinya. Roy yang menyadari Alton keluar dari mobil langsung buru-buru menghampirinya. Saat Alton meminta maaf kepada ayahnya, tiba-tiba ada banyak benda jatuh dari langit. Mereka bertiga bergegas masuk ke mobil dan meninggalkan tempat tersebut. Yang di dalam mobil, telinga dan hidung Alton mengeluarkan darah. Dengan panik, Roy merawat Alton sendiri. Dia tidak punya pilihan ke rumah sakit karena sedang diburu oleh pemerintah. Tak lama mereka sampai ke rumah seorang wanita yang sudah menunggu di depan.
Alton langsung berlari memeluk wanita tersebut. Si wanita lalu mengenalkan diri kepada Lucas, namanya Sarah, dan gua pikir mungkin dia emaknya Alton. Setelah menidurkan Alton, mereka bertiga berunding membawa Alton ke rumah sakit atau tetap ke tempat koordinat dari Eldon kemarin. Lucas memaksa mereka untuk membawa Alton ke rumah sakit, tapi sepertinya situasi akan memburuk kalau mereka ke rumah sakit dan tertangkap. Scene berpindah ke dua orang dari range kemarin yang ditugaskan mengambil Alton. Mereka mendatangi sebuah rumah yang ternyata milik ibunya Sarah Tomlin, emaknya Alton. Scene pindah lagi ke Paul Sevier yang menuju ke pom bensin tempat meteor jatuh kemarin, menemui Agent Miller dari FBI. Si Miller mengatakan Alton menjatuhkan satelit kemarin malam. Jadi yang jatuh kemarin bukan meteor, tapi satelit. Kata Agent Miller, satelit itu adalah satelit untuk mendeteksi nuklir, dan entah bagaimana dia tahu Alton yang menjatuhkannya. Dan dengan cepat berita tentang satelit itu ada di TV. Roy melanjutkan perjalanannya ditemani oleh Sarah. Di dalam mobil mereka bertanya tentang satelit kemarin kepada Alton. Alton hanya menjawab dia menjatuhkan satelit tersebut karena para polisi mengawasi dan mencari Alton. Di sisi lain, bawahan kepala range sudah sampai ke rumah Sarah dan sedang mencari bukti-bukti kemana Alton pergi. Scene balik lagi ke mobil Roy. Di tengah jalan, Alton tiba-tiba tidak bisa bernafas, jadi mereka harus minggir. Keadaan Alton makin parah dengan sinar terang yang keluar tanpa kendali dari mata Alton. Alton keluar dan jatuh ke rumput, merasa mual-mual mau muntah. Rumput-rumput di sekitar Alton bahkan langsung mengering dan keadaan Alton sangat terlihat tidak sehat saat itu. Dengan wajah pucat, Alton hanya berkata kepada ayahnya, "Kita harus cepat dan ada yang datang," sambil menunjuk ke langit. Alton lalu menyuruh ibunya dan Lucas pergi. Dia harus berjalan bersama ayahnya ke suatu tempat katanya. Roy dengan cepat menggendong Alton dan masuk ke semak-semak di samping jalan. Dengan panduan dari Alton, mereka kemudian menemukan sebuah gua dan menginap di sana. Alton kemudian jatuh karena tubuhnya yang sudah lemah dan kemudian mengatakan kepada ayahnya dia harus bangun di bawah sinar matahari besok pagi. Bapaknya ini awalnya menolak, entah kenapa, tapi Alton tetap memaksa. Katanya dia harus kena cahaya matahari. Scene berpindah ke Paul Sevier yang sedang menata papan penuh dengan titik koordinat yang sepertinya didapatkan dari Cold Range kemarin. Paul sepertinya memecahkan sesuatu dan menemukan koordinat yang katanya tujuan Alton. Di sisi lain, bawahan kepala range sampai ke rumah Eldon yang sepertinya tidak jadi dibunuh oleh Roy. Sedangkan Lucas dan Sarah sudah mendapatkan penginapan dan beristirahat di sana. Scene balik lagi ke Alton yang sedang menunggu matahari terbit bersama ayahnya. Roy menggendong Alton ke tengah padang rumput dengan wajah yang cukup cemas. Tapi si Alton tetap saja bilang tidak apa-apa. Saat matahari mulai menyinari Alton, tempat di sekitar mereka bergetar. Mata Alton mulai bercahaya seperti kemarin malam. Tanah retak seperti sebuah garis dan kemudian ledakan besar terjadi. Scene kemudian kembali ke penginapan. Lucas cukup kaget karena kedatangan Alton dan Roy. Setelah kejadian tadi bersama ayahnya, wajah Alton terlihat cerah dan sehat. Dia kemudian membuka kardus yang menutupi jendelanya. Si Lucas hanya bisa melongo karena katanya Alton tidak bisa kena cahaya matahari dan tidak pernah melihat cahaya matahari. Alton kemudian menceritakan semuanya kepada Lucas dan emaknya kalau ada kehidupan yang dibangun di atas kehidupan manusia. Ada yang tinggal di sana dan Alton katanya sama seperti mereka. Lalu menunjukkan cahaya yang keluar dari tangan dan matanya. Si Roy mengatakan bahwa dia juga melihat kehidupan tersebut meskipun sekilas. Setelah mereka bersiap berangkat ke tujuan selanjutnya, di luar bawahan range langsung menembak Lucas dan Roy, merebut paksa Alton dari mereka dan berhasil kabur. Roy berusaha mengejar mereka, tapi sayangnya harus terjebak macet karena adanya pemeriksaan. Sepertinya bukan pemeriksaan sembarangan karena ada helikopter yang datang dan juga mobil box yang digunakan untuk membawa Alton tadi kosong. Kemungkinan besar Alton sudah tertangkap oleh pemerintah. Lucas panik dan mengatakan harus mendatangi kantor FBI. Tapi Roy dengan frustrasi mengatakan tidak akan bisa menemukan Alton kalau yang menangkapnya adalah pemerintah. Scene berpindah ke tempat pemeriksaan Alton. Ada banyak agen dan anggota militer di sana, dengan seorang wanita dari penasehat anak-anak yang berbicara langsung kepada Alton. Si wanita itu bertanya 1-2 pertanyaan yang tidak dijawab juga oleh Alton. Alton kemudian mengatakan hanya mau bicara dengan Paul Sevier, pemimpin operasi analisis.
Si Paul cukup kaget karena baru tadi dia mendapatkan jabatan itu dan dia belum pernah bertemu dengan Alton sama sekali. Si Paul duduk menggantikan si wanita, tapi Alton hanya mau berbicara dengan Paul dan menyuruh semuanya keluar. Alton kemudian menunjukkan keajaibannya. Setelah sedikit glitch, layar yang merekamnya secara live menampilkan Alton yang tetap duduk, padahal Alton sedang berdiri di depan mata Paul Xavier. Paul kagum dengan Alton, lalu menghampirinya ke dalam. Alton kemudian menceritakan kalau dia harus pergi ke tempat seharusnya dia berada, lalu menunjukkan sesuatu lewat sinar di matanya seperti Elden kemarin. Setelah kejadian itu, Paul menelpon Roy dan mengatakan akan mengembalikan Alton. Mereka bertemu di suatu tempat sepi dan sesuai janji Paul membawa Alton bersamanya. Rombongan Roy langsung pergi saat itu juga. Si Paul Xavier ini sebenarnya meminta untuk ikut perjalanan mereka, tapi ditolak oleh Lucas karena terlalu berbahaya. Paul lalu meminta borgol milik Lucas untuk berpura-pura kaburnya Alton adalah sebuah insiden, bukan kesengajaan. Mereka berempat kemudian bersiap-siap menuju ke tujuan akhir. Mereka membekali Alton dan Sarah rompi anti peluru, karena nanti yang akan pergi bersama Alton adalah Sarah. Roy meminta pada Lucas untuk berpisah, karena kali ini terlalu beresiko tertangkap. Tapi Lucas tetap setia kawan dan membantu Roy sampai akhir. Penjagaan sangat ketat di setiap jalur keluar kota. Rencana mereka adalah menerobos di jalan yang sedikit penjagaan. Dan berhasil. Mereka pergi ke tempat sepi untuk menurunkan Alton dan emaknya. Lalu Roy dan Lucas pergi lagi untuk menjadi pengecoh para polisi militer. Alton dan ibunya sampai di sebuah padang rumput tujuannya. Alton lalu memejamkan matanya dan kejadian pagi kemarin bersama ayahnya terulang lagi. Bedanya kali ini Alton tidak kesakitan. Matanya mengeluarkan sinar, tempat sekitarnya bergetar hebat sampai tanah pun retak. Dan kemudian terjadi ledakan yang berkali-kali lipat besarnya dibandingkan kemarin. Setelah ledakan itu, terlihat kehidupan yang disinggung Alton kemarin, kehidupan yang dibangun di atas kehidupan manusia, lebih maju dan lebih canggih. Kali ini semua orang bisa melihat bangunan-bangunan tersebut dan kagum, terutama Paul Xavier. Mobil Roy yang sudah rusak akhirnya berguling dan dikepung oleh pasukan militer, tapi untungnya tidak ada yang terluka berat. Di sisi lain, makhluk-makhluk yang transparan dan bercahaya satu persatu menghampiri Alton. Dan seakan tahu apa yang akan terjadi, ibunya merelakan Alton pergi bersama mereka, yang kemudian menghilang bersama dengan gelembung besar tadi menyusut. Lucas akhirnya diinterogasi oleh agen FBI. Dia menceritakan semuanya dengan jujur, tapi si agen seakan masih belum percaya dengannya. Lalu masuklah Paul Xavier. Roy Tomlin juga ditahan dengan kabel-kabel yang ada di kepalanya, seperti dijadikan sebuah penelitian. Dan detail kecil diperlihatkan di sini. Mata Roy terlihat sedikit bercahaya saat menatap matahari. Apa mungkin Roy keturunan makhluk misterius tadi dan gennya diturunkan ke Alton? Mungkin saja. Kalian bisa berkomentar di bawah karena film ini punya alur yang bolong-bolong. Banyak hal yang masih belum bisa dijelaskan. Dan itu dia alur cerita film Midnight Special kali ini. Gua harap kalian ngerti cerita gua meskipun gua ceritanya agak belit-belit. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Yups.